Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa wala. La khawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin muslimat rahimakumullah, para jamaah Masjid Az-Zumar, baik yang hadir di masjid maupun yang ikuti melewat Zoom. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya pujian dan dengan rasa syukur yang maksimal. Walaupun artinya kita tahu hakikatnya kita tidak bisa memuji Allah sesuai dengan haknya Allah untuk dipuji. Ya, ungkapannya yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, "Al-ukhsi sanan alaika kama asnaita nasib." Rasulullah ungkapannya seperti itu. Jadi, aku tidak mampu memuji engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya. Karena kita tidak bisa membayangkan kemuliaan Allah itu sebesar apa. Sama dengan kita tidak bisa membayangkan artinya zat Allah itu seperti apa. Jadi nggak terbayang oleh kita kan. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semaksimalnya kita bersyukur pada Allah itu, kita tidak akan sampai kepada haknya Allah untuk disyukuri. Ya. Kan ayatnya kan sudah jelas. Allah mengatakan, wa an ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan apa yang haknya Allah disyukuri kalau jumlah nikmatnya saja kita tidak bisa artinya menghitungnya. Idealnya kan begini, dikasih uang sekali kita terima kasih sekali gitu kan. Nah, dikasih uang berkali-kali kita nggak terhitung. Artinya, kapan kita melihat? Itu kelemahan kita. Nah, namun kan kemudian ya ini kan barangkali kelemahan juga kita manusia ya. Ya, kita rasa syukur kita ini belum mampu artinya memenuhi hak Allah syukuri. Tapi kita sudah minta tambahan nikmat lagi, gitu. Kita kan minta tambahan nikmat lagi. Jadi selalu kita menambah teman-teman. Jadi kalau orang-orang saleh itu, Pak, jadi orang saleh itu dia kalau berdoa itu didahului dengan ungkapan seperti ini. Ya Allah, aku belum mampu mensyukuri nikmat yang Engkau timpahkan kepadaku sesuai dengan hakmu untuk disyukuri. Tapi ampunlah aku karena aku tetap meminta tambahan nikmatmu. Jadi minta ampun kita. Minta tambahan nikmat itu minta ampun. Ya. Karena apa? Karena kita ini kan dalam tanda kutip kan kurang ajar. Nikmatnya sudah diberikan aja belum disyukuri secara penuh, tapi kita sudah minta tambahan nikmat. Tapi Allah kan maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Kita harus yakin juga. Kita tetap diminta, diperintahkan Allah untuk berdoa. Berdoa itu artinya apa? Menimba tambahan nikmat.
Jadi Allah itu kita nggak terbayang lah kebaikan Allah itu bagaimana. Artinya kata kalau kita belajar. Jadi begini, contohnya Nabi Adam itu kan diusir oleh Allah, dalam tanda kutip diusir sama Allah. Jadi karena melakukan kesalahan itu bagian dari apa? Cara Allah mendidik kita manusia. Jadi kalau ada kesalahan itu ya harus di tanda kutip dikasih efek jerah gitu kan, supaya jangan. Tapi diusir sama Allah itu dibekali sama Allah. Jadi ya, ibarat anak diusir ini saya usir ya. Tapi dikasih bekal. Nih kalau kamu balik lagi saya kasih bekal nih. Kapan-kapan kalau pengen balik itu dikasih bekal. Baik nggak Allah seperti itu? Hah? Jadi kasih jalan sama Allah. Jadi kamu saya usir sekarang nih. Dan ikhbitu jami'ah. Turun kamu semua deh, keluar dari surga. Tapi kemudian Allah memberikan bekal. Nanti kalau balik lagi ini bekalnya ya, jangan. Apa itu bekal dari Allah itu? Allah mengajarkan kalimat Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu bekal untuk balik. Jadi bekal untuk balik begitu. Jadi ada kalau begitu mengucapkan Rabbana dalam sana, artinya Allah akan terima lagi Nabi Adam itu nanti kembali ke surga setelah beliau wafat nanti. Begitu kita juga. Maka kalimat Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna itu kalimat yang penting. Kita harus hafal dan sering-sering kita baca. Sering-sering kita baca dalam doa-doa kita itu. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah Tuhan kami, artinya zolamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau dalam konteksnya Adam ini, kenapa menzalimi diri kami? Udah tahu dilarang. Artinya kan zalim nggak ada. Nabi Adam itu dikasih semuanya di surga ini. Suruh makan apa saja sepuas-puasnya, cuman satu, jangan deketin pohon itu. Wala taqrabah sajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati saja nggak boleh, Pak. Wala takuna jangan dekati pohon itu. Jangan kalian berdua dekati pohon itu. Nanti akan membuat kamu jadi orang yang zalim. Tapi bukan karena digoda oleh setan, terperdaya oleh setan. Ya, Nabi Adam artinya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdosa itu menzalimi diri kita sendiri. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Apabila engkau tidak mengampuni kami, katakan, lanakunanna minal khasirin. Kami pasti menjadi orang yang rugi. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau tidak diberi ampun pada Allah, oleh Allah, tidak diberi rahmat oleh Allah, kita jadi orang rugi. Diberi ampun tapi tidak diberi rahmat, kita ngulang dosa lagi. Kan gitu. Jadi kalau kita tidak diberi ampun oleh kalian, dosa kita tidak ampuni, tapi kita tidak rahmat. Kemudian artinya kita dosa lagi, itu bolak-balik begitu dulu. Walaupun Allah itu Maha Pengampun, artinya nanti satu saat kita akan celaka kalau bolak-balik buat dosa. Makanya kemudian orang saleh itu ada menambah doa satu lagi. Dalam katanya orang saleh itu, para ulama itu kemudian memberikan doa gini. Allahumma arhamna bitarki ma'asa ma'abqaitana. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat agar kami dapat meninggalkan maksiat setelah ini selamanya, Pak, sampai dari hayat. Jadi kita berdoa pada Allah supaya kita, kalau kita sudah bertobat, minta ampun, supaya kita ini diberi rahmat oleh Allah supaya terhindar. Kalau kita diberi rahmat oleh Allah, kita nggak bisa buat dosa, Pak. Karena nanti kita
Kalau buat dosa itu terhalang, atau kita pikiran kita ini menjadi tidak punya pikiran untuk berbuat dosa. Seandainya kita masih punya namanya manusia punya nafsu buat dosa, kemudian terhalang oleh itu tanda kita dirahmat-rahmat. Jadi kalau orang dicegah untuk berbuat dosa itu berarti dapat rahmat dari Allah. Allah tidak sekali Pak artinya mengajarkan cara yang modest seperti diusir tapi diberi bekal untuk balik gitu kan. Gitu. Ketika juga tadi yang barangkali pernah saya jelaskan di akhir surat Al-Baqarah. Dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yuhasibukum billah. Itu ketika turun ayat itu artinya para sahabat tuh takutnya bukan main. Karena semua artinya semua dosa itu dicatat semuanya. Dan seperti seperti saya sering katakan, potensi dosa kita ini lebih besar dibanding potensi pahala kita. Itu soal takut. Tapi kemudian Allah beri jalan keluar lagi, Pak. Ini artinya, memang saya catat semua dosa kamu. Tapi kamu baca ini katanya, kata Rasul. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, artinya jangan engkau hukum kami kalau kami lupa. Artinya, kalau kamu berbuat dosa, kalau lupa. Kadang-kadang dosa itu karena lupa, karena hawa nafsu. Tapi jangan hukum kami. Rabbana tahammilna ma la taqata bih. Rabbana tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina qablina. Ya Allah, jangan engkau bebani kami dengan satu kami yang tidak mampu memikulnya. Jangan engkau bebani kami dengan kami seperti engkau menghukum orang-orang yang terdahulu. Doa ini harus kita baca juga, Pak. Jadi harus sering-sering baca. Harus sering kita baca doanya. Mau habis sholat, tiap sholat itu boleh kita baca. Saya insya Allah tiap sholat itu saya baca karena menunjukkan bahwasanya ini kita ini takut betul sama Allah itu, makanya kan kita menggunakan bekal Allah. Jadi ada dua bekal Allah tadi. Ketika Allah mengusir Nabi Adam dikasih bekal ini untuk ongkos ini kembali nih. Kata-kata doa Rabbana zalamna anfusana itu biasa ongkos kembali nih kalau saya usir kamu. Jadi katanya namanya orang tua sayang sama anak kan gitu, Pak. Marah sama anak diusir. Tapi masih sayang, artinya nggak marah betul. Nah, kalau orang tua yang benar-benar itu kan misalnya udah, nanti kapan-kapan kalau kamu kembali nih uangnya, ongkosnya nih. Kan seperti itu intinya. Jalannya ditunjukkan sama Allah, diajarin betul sama Allah. Jalan untuk kembali pada Allah itu dengan baca Rabbana zalamna anfusana. Begitu juga kita dicatat dosa-dosa kita semuanya ini, kemudian dikasih ongkos sama Allah nih baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa tahmil 'alaina kama hamaltahu 'alal ladzina qablana wa tahmilna ma la taqulu wa'fu 'anna wa fil lana warhamna lagi anta maulana qala ansunal qaumil kafir. Jadi kalau kita baca dalam konteks ayat seperti ini, kita merasa betul-betul Allah sangat sayang kepada kita. Saya ketambah, kemudian karena kita rasakan Allah sayang dengan kita, tentu kecintaan kita kepada Allah yang besar. Dan kita manfaatkan apa yang tadi, ongkos yang Allah berikan kepada kita untuk kembali ke Allah itu, kita manfaatkan dengan sering-sering kita baca. Nah, ini jadi mukadimah, jadi dia mengajarkan itu kan dari Rasulullah SAW pada kita, cuma melalui ayat-ayat Quran, penjelasan dan segala macam. Itu ya kita pelajari, kita akhirnya banyak. Jadi orang beriman makanya la khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Orang beriman itu kalau dia beriman dia tidak khawatir, dia tidak rasa takut, dia tenang aja hidup karena tadi bekalnya sudah dikasih sama Allah. Ketika kita untuk artinya berhidup sebagai manusia menjalani itu sudah dibekali sama Allah cara untuk keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Banyak ayat-ayat nanti yang seperti itu yang Allah memberikan solusi terhadap artinya permasalahan yang kita hadapi. Nah, kita masuk pada tema yang pada pagi hari ini akan saya sampaikan, bahwasanya ya terus waktu berjalan, Ramadan itu artinya mungkin sebentar lagi akan tiba. Insya Allah kita tanggal 12 Maret sudah masuk Ramadan. Malam 11 malam kita sudah mulai tarawih.
Dan insya Allah kita lebarannya sama, walaupun mulainya beda dengan ada sebagian yang artinya ru'yatul hilal. Apa ya? Wah, wujudul hilal, artinya hisab wujudul hilal. Kalau kita ikut pemerintah yang artinya hisab imkanur ru'yat. Dihisab juga, bukan tidak dihisab. Pemerintahnya dihisab, artinya dihitung juga. Tapi dengan prediksi bisa dilihat. Jadi prediksi bisa dilihat. Ya. Karena kalau sejarah wujudul hilal yang sekarang ini cuman di bawah 1 derajat, cuman 0,11 derajat. Itu untuk di Jogja. Kalau sebelah ke timur lagi, ya, pasti belum muncul malah hilal. Tapi karena ya, ittihadul ma'lan namanya, dianggap satu negara kita ini, ya orang yang berpendapat wujudul hilal, ya kemudian dari Sabang sampai Merauke semuanya dianggap sudah masuk. Padahal mungkin di Merauke belum muncul bulan itu. Yang Merauke di Makassar juga barangkali belum muncul. Ya itu bagian dari perbedaan yang kita hargai saja, karena memang waktu kan konvensi, Pak. Waktu itu bukan konvensi, tergantung kita sepakat waktunya kapan. Nah, jadi walaupun Allah telah memberikan rambu artinya, tapi tetap artinya konvensi. Kalau diakui konvensi aman, nggak ribut. Bapak punya anak kembar, satu di Singapura, satu di Batam, sama-sama hamil misalnya gitu. Cuma pengen keluar pas brojolnya sama, operasi sesar. Yang di Batam di operasinya jam 23 lewat 30 gitu aja. Sama. Tapi di Singapura kan udah jam 0.30. Tanggal sudah beda itu. Ya. Lahirnya sama, tanggalnya beda. Ya. Kan udah berganti tanggal. Padahal ini sama, Pak. Waktu lahirnya sama, sama-sama sesar. Yuk kita mulai sesar yuk. Nama dokternya calling-callingan. Yuk kita sesar track. Tapi begitu di akte kelahiran beda. Misalnya kalau misalnya hari ini tadi malam misalnya gitu kan, tanggal 1 tanggal 1 Maret di Indonesia di Batam jam 23.30 sama-sama di operasi. Yang kembarannya dioperasi lagi 0.30 waktu Singapura. Yang satu di akte kelahiran tanggal 1 Maret, yang satu yang lahir di Singapura tanggalnya 2 Maret. Ya. Jadi kita harus pahami, kalau kita pahami itu insya Allah ya biasa-biasa aja, bukan suatu hal yang artinya membuat kita bingung untuk perbedaan tanggal itu. Konvensi kan. Ya, para jamaah sekalian, jadi para salafus saleh, aja orang-orang soleh itu dia merindukan Ramadan, betul-betul merindukan. Jadi kanu yad'una sittash ashhur. Jadi mereka itu berdoanya 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum datang Ramadan itu berdoa supaya umur dia sampai kepada bulan Ramadan. Karena dia betul-betul dirasakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan pahala dan kebaikan. Mungkin kalau kita ya biasa-biasa aja, pengen Ramadan tapi dia tunjukkan bahwa kan kalau ungkapan cita-cita yang paling besar itu, ungkapan nyatanya adalah doa kita. Jadi kalau kita berdoa itu berarti kita punya cita-cita yang sangat besar. Kalau cita-cita biasa aja kita nggak berdoa. Ya, kita pengen beli sepatu baru, jarang orang berdoa pengen beli sepatu baru gitu. Kalau kita udah nanti kalau ada rezeki buat kita cita-cita, kita pengen beli baju baru itu cita-cita, tapi kita nggak berdoa. Tapi kalau kita sesuatu itu menjadi besar, betul-betul artinya yang cita-cita besar, maka kita berdoa. Ya kalau orang-orang soleh zaman salafus soleh itu dia betul-betul tahu kayak betapa hebatnya Ramadan itu, dia makanya berdoa 6 bulan. Kalau kita umumnya 3 bulan artinya. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berarti 2 bulan sebelumnya. Kalau dia kita 6 bulan sebelumnya.
Nah kita kalau kita benar-benar beriman dan kita mengharapkan pahala artinya dari bulan Ramadan itu, kita berdoa supaya usia kita sampai pada bulan Ramadan. Bukan sampai saja, kita ingin bisa supaya Ramadan itu bisa kita makmurkan dengan ibadah-ibadah. Maka doanya para orang saleh itu Allahumma barik lana, ketika sudah masuk bulan Sa'ban ini doanya Allahumma barik lana fi Ramadan fil amni wal iman, dalam keadaan aman dan iman. Ya, kalau kita masuk Ramadan dalam keadaan perang, repot juga, Pak. Atau dalam keadaan aman tapi tidak ada iman kita tidak, repot juga. Makanya doanya Allah baliklah Ramadan fil amni wal iman. Kemudian lanjut wa barik lana fihi, dan berkatilah kami di dalamnya. Jadi makna berkah itu kan banyak. Jadi kalau kita diberkahi dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, kan kita diberkahi, maka kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ditambah lagi artinya adalah wa'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa qiraatil Qur'an. Dan ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa berpuasa di dalamnya, bisa melakukan sholat tarawih di dalamnya, bisa kita membaca Quran di dalamnya. Jadi bukan sekedar sampai saja. Kalau kita cuma sampai saja, tapi kemudian kita nggak ada keberkahan, ya kita jadi malas juga. Kita bisa memanfaatkan. Itu sudah saya share ya doanya, kalau nggak salah ya, berapa pekan lalu itu ada saya share ya. Tapi ininya barangkali saya artinya nggak ada barisnya itu, karena saya kalau di handphone ini agak susah saya nulis baris. Artinya saya belum ketemu cara yang cepat gitu nulis yang pakai harokat. Dan saya lupa tulis. Mungkin saya perlu tulis nanti itunya, translitasi supaya orang bisa baca. Jadi nggak apa-apa, di seminggu masih ada berapa hari lagi kita baca supaya tadi saya Allahumma balikna Ramadan fil amni wal iman wa barik lana fihi wa a'inna ala qiyamihi wa qiraatil Qur'an. Jadi itu harus kita doa, karena kita tanpa bantuan Allah ini artinya nggak mungkin kita bisa melakukan apapun sebetulnya, termasuk puasanya. Boleh aja kita niat puasa, tapi kalau Allah nggak beri kemampuan, kita nggak berat puasa kita. Boleh aja kita niat pengen baca Quran, tapi kalau Allah nggak beri kemampuan, nggak bisa juga. Kemudian karena tadi artinya dianggap Ramadan itu suatu cita-cita, maka dia kenapa cita-cita? Karena kita bergembira. Bergembira, harus bergembira kita datang Ramadan, menyambut dengan gembira. Nggak boleh ada perasaan ya puasa lagi nih gitu, lu nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain gitu kan, mau ngapain ya, kita dulu barangkali masih muda, masih gitu anggapannya seperti itu, ya ada puasa lagi nih, nggak bisa nongkrong lagi, nggak bisa ini. Ya, tidak begitu. Orang beriman justru ini kesempatan. Dan orang-orang soleh itu gembira betul. Ada hadis yang terkenal, tapi hadisnya ini dianggap maudhu palsu. Ungkapannya tapi barangkali ya bisa kita ambil pelajaran. Taruhlah kita ini bukan hadis, kita ada itu di kitab Turatun Nasihin itu disebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramahu jasahadu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Ya, itu barangkali ungkapannya itu belum selesai artinya. Kalau seandainya itu bukan ungkapan Nabi, tapi maknanya bisa kita ambil.
kalau kita bergembira dengan datang bulan Ramadan, kemudian kita mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, ya pasti jasad kita itu kan haram dari api neraka. Karena kan ada itqum minan nar, ya, pembebasan dari api neraka. Kalau kita bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, terutama puasanya itu yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang kedua, kita bergembira, ya kita niat dan punya azam, niat bahwa kita akan memakmurkan Ramadan dengan ibadah secara maksimal. Ya. Kalau niatnya misalnya, kalau niatnya nggak punya kan repot. Kalau kita punya niat dan kita ini niat kita dengan doa, insya Allah Allah menolong kita. Dan target yang harus kita pasang adalah mungkin target yang setingkat lebih tinggi dari apa yang sudah biasa kita lakukan selama ini. Jadi ada peningkatan. Kalau biasanya sekarang ini 1 bulan bisa 1 kali khatam, ya mau Ramadan kita naik. Bisa kita, kalau bisa 2 kali khatam, 3 kali khatam, silakan. Kalau misalnya kita perhitungan kita nggak mungkin karena ini segala macam ada kendala-kendala, ya tetap naik. 1,5 boleh, tidak ada masalah. Jadi ada target. Target juga kita niatkan juga bahwa kita misalnya tidak mau tinggal sholat tarawih pada 1 malam pun. Harus kita niatkan. Dan itu niatnya harus azam, niat yang bukan sekali lintasan hati, bertekad. Boleh bersumpah, berjanji dalam diri kita sendiri gitu kan, supaya nanti akan dimudahkan Allah, dimudahkan Allah untuk kita melakukan. Jadi harus ada pasangnya, ada rencana, target kita. Karena ini musimnya musim kebaikan, pahala kita didapat gandakan, maka segala kebaikan kita targetkan untuk kita tingkatkan. Ya kalau dosa itu otomatis harus kita tinggalkan, adanya kan karena bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga ya harus kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, taubat. Ya, kita bertobat betul di bulan Ramadan ini, kita mohon ampun pada Allah agar dosa-dosa kita ini dibersihkan dari diri kita. Jiwa kita, rohani kita bersih, kata Ramadan. Karena kadang-kadang artinya yang membuat kita berat beribadah itu karena kita masih dosa. Masih banyak dosa kita sehingga kita terasa berat beban kita. Dan Allah itu maha suci, jadi kalau kita masih belum artinya membersihkan diri kita, berat kita sampai katanya menghadap Allah itu. Ibarat orang misalnya yang belum pernah mandi, nggak pernah mandi, katakan pakaiannya kotor, compang-camping, menghadap presiden gitu, ditolak sama penjaganya. Jadi tadi kita pergunakan bekal yang Allah sudah berikan untuk membersihkan diri kita tadi. Doa yang memang Allah sudah berikan, itu doa yang memang jalannya kita untuk membersihkan diri. Supaya artinya kita ringan. Dan ketika kita banyak istighfar, insya Allah kelelahan kita ini beribadah itu akan hilang. Jadi kalau kita banyak istighfar, maka kita akan menjadi orang yang senang melakukan ibadah-ibadah. Bisa kita nikmati, karena hati kita sudah bersih. Dan itu bukan sekedar istighfar artinya di mulut, tapi kita betul-betul hayati bahwa kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasakan kita banyak-banyak dosa. Nanti kemudian kalau kita sudah sampai pada suatu titik bahwa permohonan ampun kita itu betul-betul tulus dari hati kita, maka ibadah itu akan terasa ringan. Bagi diri kita sendiri terasa ringan. Kemudian Allah tadi menurunkan rahmatnya sehingga penghalang-penghalang kita untuk melakukan ibadah itu
akan disingkirkan sama Allah. Kadang-kadang kita kan pengen ibadah terhalang dengan kesibukan, terhalang dengan gangguan apa segala macam, bisa saja penyakit segala atau. Tapi ketika kita sudah artinya bermohon pada Allah, kemudian beristighfar pada Allah, harapkan gangguan-gangguannya itu jadi hilang sehingga kita ibadah itu bisa lancar, kemudian bisa kita nikmati. Jadi orang yang artinya diberi rahmat Allah itu orang betah aja di masjid, betah aja gitu, nggak pengen cepat keluar. Dan jadi orang-orang yang beriman beneran. Dan ungkapan Imam Al-Ghazali itu mengatakan, al-mu'minu fil masjid kasamak fil bahar. Orang beriman itu ketika berada di masjid, dia seperti ikan di dalam laut. Ya, al-munafiqu fil masjid. Orang munafik di masjid kasamak fil ramal. Orang munafik ketika berada di masjid, dia seperti ikan di pasir pantai. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau ikan di laut kan tenang. Tenang aja kan habitatnya dia. Tenang, ikan di laut itu tenangnya. Dia main, canda, senang gitu, girang aja. Tapi begitu dia terdampar ke pantai, ngeleper-ngeleper. Nggak betah dia di pantai itu, pengen masuk lagi ke laut. Nah itu bedanya itu orang muslim dan orang munafik itu. Kalau orang beriman ya masjid itu habitatnya, maka tenang aja, nggak pengen cepat-cepat keluar masjid. Kalau nggak ada urusan di luar, ya tenang aja. Jadi kadang-kadang kita kan pengen cepat-cepat keluar masjid, di luar nggak ngapa-ngapain, di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak ada keperluannya. Kecuali kalau ada keperluan, kewajiban kita beda artinya kan, karena kita kan, nah ada kewajiban tanggung jawab. Ibu-ibu masak ya, malah kalau di masjid seharian malah salah, nanti tanggung jawab dia. Bapak-bapak juga tadi kan yang masih kerja, kalau di masjid seharian kerjanya ditinggalkan, ya tanggung jawabnya beda. Yaitu, jadi kita harus itu betul bahwa kita berdoa kepada Allah, ya tekad kita diiringi dengan doa, ya mudah-mudahan artinya Allah memberkati sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa persiapan Ramadan yang para sahabat saleh itu ta'limul ahkamus syam. Jadi kita ini harus betul-betul kembali kaji ulang tentang hukum-hukum puasa. Kita sudah tahu, ya nggak apa-apa, hati kita. Ini kan bagian dari artinya ini kita, artinya mengulang kaji kita supaya kita memori kita terbangun, kita masuk pada suasana menyambut Ramadan. Beda Pak kalau kita perasa kita udah tahu, kita baca buku tentang puasa, nggak mau dengerin ceramah. Nah, artinya memori kita artinya nggak terbentuk, artinya rohani kita ini nggak tersiapkan untuk menghadapi Ramadan. Tapi dengan tadi tarhib Ramadan seperti ini, artinya kita diingatkan tentang hukum puasa. Nah, jiwa kita ini merasa tergiring untuk masuk pada suasana yang ibadah pada bulan Ramadan. Ya kita pelajari yang ringan-ringan, katanya. Kita lihat apa kadang-kadang sederhana. Apa sih arti Ramadan itu? Apa arti Ramadan? Artinya secara harfiah. Kalau di Kamus Al-Munawwir itu ada di halaman 571. Yang pertama adalah artinya membakar. Ya. Arti Ramadan membakar. Dan apa yang dibakar? Apa yang dibakar katanya? Yang pertama kan semangat dibakar katanya. Makanya orang beriman itu ketika Ramadan itu dia bersemangat untuk melakukan wajib. Terbakar semangatnya sehingga dia menambah ibadahnya. Yang tadinya nggak biasa dia bisa dilakukan, misalnya. Ada orang yang nggak bisa khatam 1 bulan 30 juz itu bisa
hatam artinya. Yang biasa 7 bisa hatam lebih dari biasa hatam 30 juz bisa lebih hatam. Yang nggak kuat sholat dia isya, dia bisa sholat tarawih bisa dia. Dia terbakar semangatnya dalam Ramadan. Ini kita harus jadi ingatkan juga bang. Kemudian apalagi yang dibakar, dosa dibakar. Ya, dosa yang dibakar. Ya karena tadi dengan puasa, dengan istighfar segala macam, Ramadan itu kan menggugurkan dosa. Jadi orang yang puasa Ramadan, kata Rasulullah, sebulan penuh dengan iman, artinya sempurna puasanya, kemudian dia ibarat bayi yang dilahirkan lagi. Jadi Idul Fitri kembali kepada fitrah kesucian kita. Fitrah kesucian kita, sehingga kita seperti ibarat itu yang kita inginkan di dalam Ramadan. Ya. Yang ketiga, apalagi dibakar? Penyakit, Pak. Jadi kalau puasa kita benar, itu penyakit banyak hilang. Yang kolesterol, gula darah, segala macam. Bahkan orang yang mah saja, artinya, dengan puasa, itu bisa hilang. Kita yakini bahwa sumutasihu, bahwa berpuasa itu akan menyehatkan kita. Studinya kan sudah banyak. Ya, studinya banyak, Pak. Bahkan secara umum kalau kita bisa puasa, Pak, bisa puasa, jadi sebulan itu minimal 11 hari kalau bisa. Kalau itu rutin kita lakukan. Jadi Senin Kamis 4 kali, tambah 3 hari yang puasa, artinya Ayyamul Bid, sehat. Itu ada penelitian orang Jepang itu yang bukan orang Islam. Jadi insya Allah kesehatan gitu. Metabolisme kita ini menjadi lebih baik. Kita ini, artinya metabolisme tubuh kita ini tidak baik karena organ tubuh kita ini, terutama pencernaan itu dipaksa untuk kerja terus. Pagi sarapan jam 10 ngemil gitu kan. Dan jam 1 makan lagi, jam 3 ngemil lagi. Malam artinya makan malam, terus sambil makan malam sambil nonton TV ngemil lagi. Jadi organ tubuh kita ini dipaksa kerja terus, kemudian penyerapannya juga menjadi ketidaksanggup sehingga itu. Jadi ada nasihat dulu kepada orang, artinya yang itu kalau nyimpen gula itu di lemari, artinya jangan di badan. Kalau menyimpan minyak juga di botol, atau jangan di badan. Ini kan kita kadang nyimpen gula di badan, bukan di minyaknya ya, bukan di botol, di badan kita. Dan dengan puasa itu bisa kita. Berarti yang kedua dari Ramadan itu adalah mengasah. Apa sih diasah? Iman dan akidah kita. Yang pertama, iman akidah kita yang diasah oleh Ramadan itu. Ya, kita iman karena kita diperintahkan puasa, kita yakin samina wa ta'na. Akidah kita juga karena diperintahkan puasa, kita yakin bahwa itu perintah Allah, kita asah. Sehingga kita yakin saja. Nggak berani kita nolak kalau dia orang beriman itu puasa. Jadi bahkan kalau nolak itu hukumnya, kalau nolak kewajiban puasa hukumnya kafir. Tapi kalau orang berpuasa karena tidak kuat, atau karena dia malas gitu, dia fasik, masih dalam Islam. Tapi kalau bilang puasa itu nggak perlu, nah itu kafir. Tapi kalau bilang saya pengen puasa tapi saya nggak kuat, itu dosa, tapi dia tidak keluar dari Islam. Terus apalagi yang diasah? Ini kan tadi dua, yang bakar dan mengasah. Membakar sudah tadi. Yang kita asah dari selain iman. Yang kita asah ada akhlak kita. Supaya akhlak kita ini menjadi akhlakul karimah. Karena di bulan Ramadan itu kan kita dianjurkan untuk punya akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi. Yang ketiga yang diasah juga kasih sayang. Karena
Di bulan Ramadan itu kita dianjurkan bersedekah, memberi makan orang lain, dan segala, menyayangi orang lain. Bahkan khusus untuk memberi makan orang puasa itu Allah atau Rasulullah mengatakan bahwasanya pahalanya sama dengan orang berpuasa. Jadi kalau kita puasa sendiri, kemudian kita kasihkan orang untuk buka puasa, dapat 2 kita pahalanya. Kalau dapat 3 orang kita suruh buka puasa, berarti kita dapat 4. Sendiri kita puasa, tambah kita kasih makan 4 orang untuk buka puasa, dapat 4. Ya. Jadi kita ringan saja, kalau bisa kita sering-sering ngasih orang. Artinya untuk berbuka puasa. Dan insya Allah kita. Nah kalau itu kita lihat dengan pengertian seperti bahwa Ramadan ingin membakar, kemudian mengasah. Insya Allah artinya kita akan lebih tertarik untuk mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian nama Ramadan. Ramadan itu namanya kan artinya ada nama lain. Yang pertama Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Yang kedua adalah Syahrul Ibadah, bulan ibadah, karena banyak ibadah artinya yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang ketiga Syahrul Quran, bahwa Ramadan itu dibilang Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa bulannya Al-Quran? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan dalam konsepsi kita, Al-Quran di bulan Ramadan turunnya kan 2 kali. Yang pertama adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, yang dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril, itu pada nuzulul Quran yang diturunkan mulai awalnya Iqra. Jadi dalam Ramadan itu ada 2 peristiwa penting. Jadi Tuhan adanya Quran utuh secara turun, tapi belum diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, turun secara bertahap, pertama kalinya pada bulan Ramadan yang diturunkan kepada Rasulullah. Di Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa bulan Al-Quran juga? Karena kita kemudian dianjurkan ibadah artinya yang lain, ibadah artinya zikir yang diutamakan pada bulan Ramadan itu zikir baca Quran yang paling tinggi nilainya. Jadi zikir itu kan ada momentumnya. Kalau hari Jumat zikir utama salawat gitu kan. Pada waktu sahur zikirnya itu istighfar yang paling banyak, yang paling baik katanya. Dan pada Ramadan zikir yang utamanya itu baca Quran. Jadi kalau kita pilih misalnya waktu kita terbatas, zikir pagi yang biasa kita lakukan, apa kita baca Quran kalau bulan Ramadan kita utamakan baca Quran. Kalau waktu kita luang, waktu bisa kita baca semua, silahkan baca semuanya. Zikir paginya kita baca, baca Quran kita baca, zikir sore kita baca Quran. Tapi kalau kemudian waktunya terbatas, dahulukan kita baca Qurannya. Dinamakan juga bulan Quran karena apa? Karena Rasulullah itu tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu ditalaki sama malaikat Jibril. Apa yang sudah diturunkan silakan baca. Dikoreksi sama malaikat Jibril kalau ada salahnya, tidak ada pernah salah Rasulullah. Malaikat tadarus Al-Quran. Jadi kita saling mengkaji Al-Quran. Kemudian secara tarbiyah, pendidikan apa yang ditarbiyah? Tarbiyah itu dididik, ditempa. Yang ditempa adalah tambah kesabaran kita. Kan kita sabar, kita menunggu buka itu kan sabar. Salah bentuk kesabaran kita yang dilatih dan menunggu buka. Sabar dari mulai subuh sampai sore sampai maghrib itu kita sabar. Kemudian kita sabar juga menahan diri untuk dari amarah, karena kalau ada orang marah pada kita, nggak perlu kita balas, kita cukup saya sedang puasa, udahlah nggak usah berantem.
nggak usah ribut-ribut. Tapi saya udah punya kejadian, artinya saya serempetan mobil gitu kan orang, ya. Orang malah maki-maki nih, maki-maki, oh gimana sih ini? Ya, karena orang celak, ini nggak sengaja, artinya. Udah ribut-ribut, saya gini Pak, nggak usah ribut, saya puasa Pak, nggak usah ribut. Malah dia getak juga, saya juga puasa juga. Saya puasa juga, ya kalau kita sama puasa kita damai aja Pak, saya bilang, ya. Kalau mau kita ganti gitu kan, jadi nggak usah ribut, pakai maki-maki, oh, ya nggak usah, saya bilang. Ini kesabaran kita tahan diri. Yang kita tarbiyah juga disiplinan. Disiplin kita. Ya, pada hakikatnya kan puasa itu disiplin, sahurnya pagi sebelum subuh, bukanya nanti tunggu maghrib, itu disiplin. Kita tarbiyah deh, supaya kita punya konsisten kita. Dan itu kita lakukan selama sebulan penuh. Dan yang kita tarbiyah lagi adalah kejujuran. Dan kita kan nggak mungkin orang puasa kalau beriman itu nggak mungkin ya nipu orang misalnya. Di depan orang atau di depan umum dia puasa, tapi begitu di kamar sendirian dia makan gitu. Kemudian setelah keluar dari kamar pura-pura aus gitu, pura-pura enggak. Nah itu ditarbiyah gitu supaya namanya dididik di tempat selama. Nah itu kita lakukan seperti itu. Jadi itu kita dengan artinya kita membawa situasi seperti pengertian ini, jadi kita mindset kita, jiwa kita ini mengarah kepada artinya Ramadan itu sudah jiwa kita persiapkan betul dengan sebaik-baiknya. Ya kemudian hukum puasa kita juga ingat-ingat. Jadi kalau dalam definisi fikih itu, yang membatalkan puasa itu bukan makan dan minum, bukan. Yang pertama artinya bukan makan. Yang pertama itu wasal syai ila jauf amdan. Itu kalau ininya begitu, artinya definisinya memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan kita secara sengaja. Jadi kalau makan dan minum aja, kalau bilang batal puasa makan dan minum, yang pertama ngerokok nggak batal Pak. Ngerokok nggak batal. Gitu kan? Tapi kalau ada definisi artinya ahli fikih katakan seperti itu. Wasal syai il jauf amdan. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan artinya secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Apa ya rongga itu? Rongga kita rongga mulut. Batas rongga mulut apa? Ini kan hukum fikih, kerongkongan, sampai kerongkongan. Jadi kalau sampai kerongkongan itu, kalau nggak lewat kerongkongan nggak batal, tetap kumur-kumur nggak batal. Kemudian masukkan rongga ke hidung, apa batasnya? Haishum itu pangkal hidung yang sejajar dengan mata. Jadi kalau kita istinsyak katanya kumur itu. Nah makanya kata Rasulullah itu harus hati-hati kalau puasa itu, kalau intrik jangan sampai tadi naik ke rongga hidung. Kalau itu dilakukan batal gitu. Makanya kalau artinya wudu itu buat puasa kita nyedot ke hidung jangan kelewat kencang. Kalau telinga sampai gendang telinga kalau kita masukkan. Tapi itu kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Jadi kemudian jima itu hubungan suami istri walaupun tidak keluar sperma. Jadi kalau iltiqah hitain ini bertemunya dua yang dihitan, itu kalau bahasa fikihnya itu sudah cuma nempel doang, batal puasanya. Ya mohon maaf gitu kan, nanti nggak sampai masuk. Nempel doang batal puasanya. Jadi katanya bertemunya dua yang dihitan kalau bahasa fikihnya gitu. Iltiqat dihitanain. Nah. Kemudian ketiga, yang keempat istimna. Istimna itu keluar mani dengan sengaja.
Kalau nggak sengaja, kalau tidur mimpi basah atau laki-laki nggak batal. Tapi kalau itu, ya itu muntah dengan sengaja batal. Nah, kalau nggak sengaja muntah sekali batal. Tapi kalau kita pengen, kadang-kadang kita enak pengen muntah gitu, sengaja dimuntahin batal. Tapi kalau kita nggak sengaja, artinya nggak batal. Ya, karena tadi pada kemudian definisi ini, fikih ini kan artinya mendefinisi supaya jelas kedudukannya. Karena artinya tadi yang batal itu kalau masuk melalui rongga, suntik itu nggak batal. Disuntik tidak batal, diinfus tidak batal. Nah, tapi di sini namanya ada khilah ghair syariah, ikhlas. Jadi rekayasa yang tidak syariah, misalnya suntiknya makanan itu batal karena itu namanya rekayasa. Begitu kan? Infus makanan itu jadi batal. Kalau infusnya obat nggak batal. Karena tadi masuknya tidak melalui rongga. Tapi tadi kan berkaitan dengan niat namanya. Itu rekayasa, itu hukumnya jadi beda. Namanya khilah ghairus syariah. Rekayasa yang tidak sesuai dengan syar'i. Sama ada orang suami istri, Pak. Artinya, yuk, ini siang Ramadan kita pergi aja, kita jalan-jalan ke Medan gitu nanti. Dan saya siang-siang dihubungan sama istri, kan saya kan nggak puasa katanya. Saya kan nggak wajib puasa katanya. Boleh dong katanya saya. Nah, itu namanya khilah ghair syariah. Kalau disengaja seperti itu terdosa dia, bayar kafarat. Nah, ini kan kasih tahu hukum-hukumnya. Itu karena itu bisa kita lakukan karena apa? Karena iman kita adalah sebagai sumber kekuatan. Kita kuat itu karena kita punya iman. Kalau orang yang nggak punya iman, artinya nggak kuat puasa, Pak. Pagi nggak makan sarapan, siang masuk angin bisa. Dan iman juga sumber motivasi, karena kita punya iman, kita motivasi kita tinggi tadi, motivasi puasa kita tinggi karena kita coba punya iman, karena ada harapan kita dapat pahala. Salat tarawih kita juga menjadi semangat, baca Quran kita makan, motivasi kita dasarkan dengan iman yang tinggi. Dan kemudian iman juga bisa jadi sumber inspirasi. Iman itu bisa sumber inspirasi. Karena iman kita tinggi, kita terinspirasi kita untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Ya. Dan kita harus perhatikan pula bahwasanya kita puasa itu yang betul-betul agar kita dapat memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka kita harus menghindari hal-hal yang bisa merusak puasa kita ini. Kita ulang-ulang terus supaya kita tertanam dalam hati kita bahwa puasa kita tidak ingin rusak. Ya. Karena banyak sekali hal yang sepele bisa merusak puasa. Bohong katanya. Al-kazib, bohong. Bohong waktu main-main berpotensi batalkan pahala puasa kita. Orang bohong puasanya tidak batal, tapi pahalanya tidak dapat. Ghibah, bicarakan kejelekan orang, itu juga merusak puasa kita. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya nggak dapat. Rugi kita. Dan itu diwanti-wanti sama Rasulullah. Dia kamin so'imin laisa lahu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa dia tidak dapat apa-apa kecuali rapat dan dahaga saja. Ghibah ini kan padahal dosa yang paling mudah kita lakukan. Ghibah itu membicarakan seseorang, kalau orang itu dengar, dia tidak suka. Walaupun benar. Maling, katanya dia cerita maling. Orang judes bicara, tahu nggak usah kalau maling. Orang judes, dia omongin, oh ibu itu judes, ini. Walaupun benar, dosa kita. Karena pernah ditanya itu. Pada sahabat nanya Rasulullah, ya Rasulullah gimana? Ketika Rasulullah menanya dosa ghibah dia dosanya. Kemudian pada sahabat, gimana kalau benar ya? Kalau benar dosa itu, dia bilang. Kalau nggak benar ya kan dosa lebih besar lagi, fitnah namanya kan gitu. Lebih besar lagi dosanya. Kalau benar aja dosa. Makanya harus hati-hati dan jarang orang ini kan minta maaf.
kalau ghibah. Tobat dari ghibah itu jarang juga orang. Tobat dari maksiat yang lain, orang tobat berjudi banyak, tobat minum khamar banyak, tapi dosa dari ghibah kadang-kadang ya, karena ini paling mudah kita lakukan. Ya, kita tahan bulan puasa ini, mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah, diberi kemampuan bertahan supaya nanti selanjutnya setelah puasa ini kita tidak mau ghibah lagi, minimal kita kurangi latihannya. Berat kalau sayang kita puasa sebulan kalau nggak. Namimah, ngadu domba. Kadang-kadang nggak sengaja kita ngadu, tapi ada kebiasaan orang kadang-kadang apa yang didengar diomongin ke orang lain jadi bermusuhan. Berarti nggak perlu semua apa yang kita dengar itu kita sampaikan ke orang lain. Kalau kita tahu bahwa nanti kalau kita sampai ke orang lain itu menjadi permusuhan, kita diam aja. Nggak usah kita sampaikan. Kemudian bersumpah palsu yang khumus. Yang kelima, artinya menurut para ulama adalah nazar bisyahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Jadi ini kan syahwat itu kadang-kadang syahwat yang bukan syahwat yang harus besar sekali. Syahwat itu keinginan kita untuk melihat terus juga udah termasuk syahwat. Makanya kalau itu ya kalau bisa dihindari lah nonton TV atau bapak-bapak itu kan. Bisa saja nanti ada wanita cantik, bintang film cantik kita pengen ngeliatin terus. Atau ya ada iklan, iklan bikini gitu kan nanti lihat kan repot. Kadang-kadang kan susah juga ini dunia kita ini. Perempuan itu dieksploitasi. Jualannya mobil gitu Pak. Tapi yang dipajang perempuan pakai rok mini gitu. Apa hubungannya gitu kan? Mesti mobil aja gitu kan. Kenapa di depannya mesti ada perempuan yang pakai rok mini gitu kan? Jadi dieksploitasi wanita itu. Kadang-kadang jadi kita harus hindari jangan merusak puasa aja. Ya, itu yang paling mudah-mudah kita lakukan. Lalu bagaimana seharusnya kita puasa? Ya pertama kali kalau kita puasa kita ingin sempurna, kita menahan diri dari pandangan-pandangan dilarang oleh Allah. Ya, menjaga lidah dari hal-hal membicarakan artinya yang tidak bermanfaat. Bukan sekali dilarang. Bahkan kalau kita mau puasa kita sempurna itu hal yang tidak bermanfaat aja kan tidak kita lakukan. Karena lebih bagus kita berzikir kan. Kalau mau puasa semua kita berzikir baca Quran. Yang ngobrol sekali-kali boleh. Tapi kalau misalnya dari pagi sampai sore ngobrol terus ya kapan baca Qurannya, kapan zikirnya begitu kan. Walaupun gak ghibah barangkali ngobrolnya. Tapi dia dibatasi ketika puasa. Juga menahan pendengaran dari hal-hal yang dilarang. Tidak ada orang bicara jelek-jelek, udah kata tinggal aja, nggak usah dengerin. Ya, kemudian menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Kita berusaha sekuat tenaga supaya anggota tubuh kita ini seluruhnya tidak melakukan dosa. Nah, yang susahnya kan yang kelima adalah menahan diri dari makan berlebihan. Tujuan puasa itu kan artinya supaya kita mengurangi makan. Bukan nanti setelah puasa, setelah buka itu kita balas dendam. Itu wajar saja itu. Karena supaya nanti betul-betul tujuan puasa itu bisa tercapai. Ya, yang terakhir artinya kalau kita puasa kita mau benar, tiap hari kita muhasabah. Setiap buka kita ini dalam keadaan harap dan cemas. Apa makna harap cemas? Kita berharap puasa kita ini terima, tapi kita cemas jangan-jangan tadi kita siang ini kita melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Ya, kalau kita sadari itu, artinya kemudian kita istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah artinya tetap menerima puasa kita, memberi pahala. Kita niat mudah-mudahan besok artinya puasa kita perbaiki. Ya, tadi terlanjur saya bicarakan dengan orang, terlanjur tadi saya, ya Allah istighfar. Sebelum buka kita bilang, mudah-mudahan ya Allah berikanlah aku kemampuan besok supaya puasa saya lebih baik. Jadi anjurannya Pak, kalau itu kita sebelum puasa itu kita berdoa untuk kebaikan diri kita, kebaikan puasa kita, dan kita mudah-mudahan artinya besok itu kita bisa puasa dengan lebih baik. Para jamaah hadirin
Hadirat yang rahmat Allah. Inilah barangkali sebagai tazkirah mengingat kita. Pengingat kita bahwasanya kita mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan masuk, kita betul-betul memanfaatkan semaksimal mungkin untuk memakmurkan bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan artinya bermanfaat bagi kita secara pribadi dan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan artinya bisa kita menjalankan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tapi silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mau nanya, kebetulan bulan Ramadan ini memang mau nanya sedikit mengenai kita kan berdagang makanan, minuman, kafe gitulah. Ya kita sebaiknya bukanya jam berapa gitu untuk menghindari itu. Apa kita boleh buka dari jam 9 atau jam 10? Kan memang niatnya buka dari jam 4 itu. Ini sebaiknya gimana, Pak? Ada misalkan kita buka ini apakah kita dosa atau gimana? Ya, kalau itu sebaiknya tidak dilakukan, Pak. Jadi kan kita begini, artinya kan mendukung orang untuk melakukan perbuatan dosa, itu kebagian dosa kita. Jadi kan kita nggak tahu artinya yang beli itu orang Islam apa orang. Kalau orang Islam yang beli nggak berdosa, dosa kita. Jadi bagusnya artinya begini. Ya kalau warung Padang itu udah standar ya. Mulai buka jam 4 tapi nggak boleh makan di tempat. Gitu untuk dibawa pulang. Artinya ya kalau kita terapkan seperti itu, artinya tidak makan di tempat, boleh bawa pulang menjelang Ramadan. Kalau dia makan di luar, kita bukan urusan kita lagi, karena kita sudah berusaha untuk mengatakan bahwa ini untuk makan di bakal buka puasa, jadi bukan makan di tempat. Tapi kalau kita menjadikan makan di tempat, ini kita memfasilitasi orang untuk berbuat dosa, itu yang tidak boleh. Ya itu tidak boleh. Jadi walaupun kadang-kadang ada orang yang liberal, itu bukan urusan kita, ya bukan, ya kita urusan kita juga, karena kalau kita nggak jualan itu berarti kan dia kan nggak bisa makan. Tapi karena kita fasilitasi, akhirnya dia nggak puasa dia. Jadi sebaiknya tadi tetap artinya sore dibuka, dengan catatan sebelum maghrib itu tidak boleh makan di tempat. Untuk dibawa pulang. Nanti setelah maghrib, ya silakan. Insya Allah artinya mudah-mudahan artinya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Ibu tanya, Bu. Sudah cukup. Alhamdulillah. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma balighna Ramadan fil amni wal iman wa barik lana fihi wa a'inna ala syamihi wa qiyamihi wa qiraatil Qur'an. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma takhulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa yaqini ma tuhunu bi jannatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.